Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa tidak bosan-bosannya bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini lagi-lagi masih terus memberikan nikmat kepada kita yang bahkan yang kedua kalinya salat dan salam berikan mengagunkan kepada suri tauladan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang senantiasa mengikuti sunnahnya, dan kita sama-sama berdoa semoga mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin. Jamaah salat Isya insyaallah izin menyampaikan sedikit yang berjudul kita bisa memulainya dari sekarang. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengar kalimat sudah terlambat untuk berubah, sudah terlambat untuk memperbaiki diri. Padahal yang membuat kita terlambat itu bukan usia, tetapi rasa menyerah. Ada kisah tentang Imam Al-Kisai. Beliau adalah penggembala sampai usia 40 tahun. Suatu hari ia mendengar seorang ibu berkata kepada anaknya, "Pergilah belajar supaya nanti kamu tidak menjadi seperti penggembala itu." Kemudian ucapan itu didengarnya dan kemudian menyadarkannya. Hari itu juga ia menjual dombanya dan kemudian memulai perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan kemudian alhamdulillah pada akhirnya ia menjadi imam besar, dan imam besar dalam bahasa Arab dan qiraat Al-Quran. Maka jamaah sekalian, perubahan besar dimulai dari satu keputusan yaitu dimulai. Mungkin banyak orang yang merasa tidak mungkin berubah, padahal usia 40 tahun adalah saat wahyu pertama oleh Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad SAW. Di usia itu beliau malah memulai misi yang mengubah dunia. Jadi masalah kita adalah bukan usia, tapi masalahnya adalah mentalitas. Dan bagi siapapun mungkin dari kita yang merasa terlalu banyak dosa, kemudian Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sungguh Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jamaah sekalian, Allah memanggil kita, wahai hambaku yang melampaui batas. Artinya, bahkan yang paling merasa berdosa pun tidak boleh putus asa. Maka kalau dosa saja tidak membuat kita terlambat untuk kembali, apalagi karena Ramadan yang telah berjalan beberapa hari ini. Mungkin hari ini sudah memasuki 10 Ramadan. Mungkin kita merasa tilawah kita masih sedikit. Mungkin kita merasa sholat kita masih belum rutin. Mungkin kita merasa sedekah kita belum maksimal. Dan kemudian hati kita berkata, sudah terlanjur, tinggal sedikit lagi Ramadan. Maka kita bisa katakan, jangan begitu. Selama Ramadan belum berakhir, pintu pahala masih terbuka. Selama nafas masih ada, kesempatan pula masih ada. Bahkan bisa jadi 10 hari terakhir kita justru menjadi titik balik
terhadap hidup kita. Maka jamaah sekalian, mari kita jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan. Kalau awalnya biasa saja, jadikan akhirnya luar biasa. Yang kalau kemarin kita lalai, maka hari ini kita bangkit. Karena Allah menilai bukan siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang sungguh-sungguh ketika dia sadar. Sebagaimana Ibnu Al-Jauzi yang belajar di usia 80 tahun dan para tokoh yang mulai di usia senja, yang kemudian mereka membuktikan satu hal, tidak ada kata terlambat selama hati masih hidup. Dan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, jika hari kiamat tiba dan di tangan kita ada bibit tanaman, maka tetaplah ditanam. Artinya bahkan di detik terakhir pun kita diperintahkan untuk tetap berbuat kebaikan. Dan maka mari jika di bulan Ramadan ini yang sudah 10 hari kita kemarin masih lalai, kemarin masih main-main, padahal Allah tidak main-main dengan pahalanya, mari kita buat di hari ke-10 ini menjadi titik balik untuk bisa semangat lagi, motivasi lagi diri kita, dan kemudian pada akhirnya kita mendapatkan Ramadan yang mulia ini adalah perubahan diri kita yang lebih baik. Semoga bisa bermanfaat dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.